Memilih saya untuk berbagi sharing bagaimana kita semuanya meraih rezeki yang bersih, banyak, besar, bertumbuh, dan berkah. Wah, itu keren banget. Seperti yang guru kita semuanya adalah ingin membangun ekonomi umat melalui Armenia Daily. Kita jaga kekompakannya, kita jaga silaturahminya, kita harus saling memuliakan dan saling membahagiakan. Kalau kita hari ini tahu bagaimana resepnya sukses, insya Allah nanti poli hari Bapak akan lari kencang, tidak pernah tidur, karena rekeningnya akan datang dengan sendirinya. Dan hari ini izinkan nanti saya ajak sparing diskusi, sparing untuk mengembangkan usaha ini. Beliau maestro di wanita, Ibu Ingkira Supartinah. Nanti beliau akan melengkapinya, karena beliau itu S1-nya cum laude di Trisakti, S2-nya di IPB. Kalau saya pernah kuliah di Gajah Mada tahun 83, kondisinya masih miskiner gitu, jutawan aja kagak, 6 tahun di sana, kemudian S2-nya di Gajah Mada, posisinya masih ribuan, sudah naik plafon rezekinya, kemudian jadi dosen menjadi jutawan, sampai tahun 2010 masih jutawan. Begitu masuk di Armenia Berdana, 1 tahun kemudian posisinya pendapatannya sudah 1 miliar. Jadi Armenia Berdana yang membuat diri saya dan keluarga menjadi miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Subhanallah, selamat datang yang menunggu kekayaan hari ini sudah 320 di saya. Kita semoga sampai 500 orang, karena target kita adalah Bapak Ibu yang mengikuti apa yang saya sampaikan, ikuti apa kata manajemen dan sistem. Insya Allah Bapak Ibu nggak lama-lama, nggak seperti saya dulu, tahun ini insya Allah semuanya jadi miliarder. Siapa yang siap jadi miliarder, katakan saya. Saya. Pertama rezeki. Rezeki itu sifatnya adalah, karakternya adalah suci, bersih, luas, banyak, dan tak terbatas. Karena rezeki itu kan dari Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Jadi karakter rezeki karena dari Allah itu pasti akan datang pada seseorang yang punya hati yang bersih, hati yang luas, hati yang seluas samudra, yang selalu mulia. Kemudian pikirannya kita harus baik, pikirannya benar, pikirannya jauh ke depan, dan sikapnya terbaik dan mulia. Logikanya gitu nggak? Pasti kan? Betul. Bapak Ibu terima dulu ya. Jadi logikanya, jadi kalau seseorang kenapa sudah bekerja keras, sudah pinter sekolah kemana-mana, kemudian sudah masuk bisnis apa saja sama dinar bank, kok belum banyak? Kalau Bapak Ibu boleh simpulkan karena wadah kita yang belum siap. Padahal rezeki dari Allah berikan, itu ada di mana-mana, termasuk di depan mata ini rezeki. Ini contohnya nih, ini kan rezeki, ya kan? Di depan saya. Ada yang mau nggak? Pasti mau kan? Hari ini saya akan, nanti yang bertanya, Mas Ariel yang memilih ya, Siap. ada sekitar
35 dapat hadiah. Hari ini saya sedekahkan 1 juta. Biar bulan ini dapat 1 miliar. Salam baitullah. Salam sukses ya berkah. Wah, Bu Guru juga sudah hadir di tengah-tengah kita nih, Pak Yuli nih. Beliau ingin ikut bergabung dengan Pak Yuli nih. Luar biasa. Terima kasih Bunda. Selamat datang Bunda. Ya. Monggo, silakan lanjut. Terus yang pertama, sekalian, sebelum kita putuskan pengen rezeki tanpa batas jangan di miliarder, kita samakan dulu goalnya. Karena ibaratnya Bapak Ibu misalnya main sepak bola, ada Manchester United sama Liverpool bertanding. Itu kalau bertanding kan semuanya membawa bola, menggolkan lawannya kan. Kalau gawangnya tidak ada, kira-kira pertandingan sepak bola keren nggak? Kan nggak mungkin. Jadi harus golnya harus jelas. Gawangnya harus jelas gitu loh. Lah gawang yang jelas itu kita harus merujuk dengan sesuai dengan kita yakini, kita kan ada dalilnya adalah dalil akli sama nakli. Nah, kita menggunakan pertama Al-Qur'an bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Ingin hidup bahagia dunia akhirat. Kata-kata itu mudah diucap, tapi harus dijabarkan secara detail, secara ekonomi. Saya orang ekonomi tidak jelas dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dulu waktu saya tinggal di Jogja, kenapa nggak kaya-kaya? Karena lingkungan saya itu kelompok orang yang hidupnya adalah biasa saja, punya prinsip alon-alon waton kelakon. Mangan ramangan kumpul, kumpul nggak kumpul makan gitu loh. Begitu saya hijrah ke Jakarta, plafon rezeki saya berubah gitu loh. Teman-teman saya berubah. Akhirnya ketemu Bu Inggris jadi berubah juga. Kan Bu Inggris kan terkenal keluarganya lebih kuat daripada saya. Jadi plafon saya langsung naik. Bu Inggris pengen punya mobil, punya rumah. Akhirnya saya panas gitu. Gimana sebagai suami nyarikan uangnya, tapi dapat juga. Tapi begitu masuk Armina, ketemu Bunda Guril, ketemu manajemen, naik lagi plafonnya. Yang ingin saya katakan sekalian, Quran surat Al-Imran diartikan adalah sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Jadi Mas Eril, Pak Harun, Bu Miss Dewi, siapa saja yang hari ini menyaksikan ini, Bapak Ibu yakini rezeki yang tanpa batas akan datang pada diri kita dan itu haknya Allah. Tugas kita adalah menyiapkan kalian. Tujuan yang Bapak Ibu harus tempuh di dalam rencana Bapak harus jelas, yaitu sukses. Kemarin Bu Giri menyatakan harus sukses. Sukses ukurannya ada 3, yaitu sehat, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat rekeningnya. Gitu. Jadi 4 itu. Terus kaya, itu ada 4. Kaya hiha, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Kalau hatinya bersih, ilmunya datang. Kalau ilmunya datang, karena ilmu itu adalah cahaya, ilmu adalah nur, bisa membedakan kebenaran, tidak benar, yang baik, tidak baik. Terus bisa melihat, menghitung rugi laba, insya Allah nanti hartanya akan datang. Ketika harta datang, tugas kita berbagi, berkahi. Berkahi untuk keluarga, dan berkahi untuk keluarga lain. Yaitu kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Yang jadi sukses itu adalah sehat, kaya, dan berkah. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Nah, ukuran untuk ekonomi, Bapak Ibu bersyukur hari ini karena Bapak Ibu dapat ilmu dari saya, tidak perlu kuliah di Gajah Mada, tidak perlu S2, tidak perlu di IPB. Saya sarikan kalau membaca bukunya Tong De Semaringin, bukunya saya sendiri, Robert Kiyosaki dari Belanda, dari Jepang, kemudian buku saya 1 miliarder ini, seperti ini, Bapak Ibu, inti dari Bapak Ibu pengen jadi sukses ke berkah, harus mencapai yang namanya financial freedom. Financial freedom itu indikatornya adalah passive income, itu harus lebih besar dari biaya hidup. Pas rezeki dari kita itu kan ada 2,
yaitu active income dan passive income. Active income adalah manakala kita, seseorang bekerja pada perusahaan, kemudian kita setiap waktu pagi sampai sore sampai malam bekerja, terus kalau sudah kerja, pikirannya, tenaga pikirannya dapat gajian, gitu. Gajinya setiap bulan, kadang-kadang dapat bonus. Satu lagi, Bapak Ibu punya perusahaan, dari usaha kecil, usaha menang sama besar, dan kita harus punya tenaga pikiran, punya modal, punya skill, punya jaringan, dan kita akan dapat rezeki setelah Bapak Ibu mencapai tertentu targetnya dan dapat untung. Kalau tidak mencapai berarti rugi. Kalau yang pertama pasti dapat rezeki, kalau yang kedua belum tentu untung. Bisa jadi bangkrut. Nah, itu namanya active income. Rezeki yang dari passive income adalah ketika Bapak Ibu membangun bisnis, ada dua, franchising atau networking, atau satu lagi waralaba. Franchising kita beli merek, waralaba kita bergabung dengan perusahaan, kemudian satu lagi networking. Satu lagi pasti adalah ketika Bapak Ibu punya duit, punya ratusan juta, atau dari mulai sekarang jatuhan tabung di bank syariah, di deposito, di pasar modal, pasar uang, atau Bapak Ibu di reksadana, atau apa saja yang Bapak Ibu setiap bulannya dapat rezeki di hasil. Tentu saja kita pilih yang syariah. Nah, yang ingin saya katakan, kalau Bapak Ibu pengen pendapatannya bertumbuh besar, tidak bisa tidak, kita harus hijrah. Survei membuktikan teman-teman yang fokus pada satu pengusaha itu biasanya pada endingnya kayaknya ketika tua, umur 50 tahun. Nah, untungnya saya dulu waktu 40 juta itu udah kena Armina, untungnya saya dapat uang miliaran di umur 47. Kalau Bu Ingki umur berapa? 42. Jadi beruntung, makasih Bunda Guri, manajemen, saya uangnya miliaran 47, kalau Bu 42. Kalau dulu saya tidak putuskan hijrah, dari dosen menjadi pemain networking di Armada Negara, pasti nasib saya seperti teman-teman sekarang ini, yang hari ini mungkin melihat jadi dosen, gajinya sakdus, tapi isinya sen gitu loh. Salah miliarder, sukses saya berkah. Di dalam financial freedom ini, saya doakan Bapak Ibu yang lihat hari ini sudah 420 ini, Bapak Ibu per hari ini niatkan punya penghasilan 100 juta per bulan. Artinya 1 tahun 1,2 miliar. Kalau dalam bahasa verbal, kita berusaha meraih 1 miliar yang pertama. Dan di Armina Reksadana, kita sudah membuktikan banyak ratusan peraih reward yang sudah menghasilkan pendapatan 1 miliar yang pertama. Yang pertama udah pasti guru saya dulu, Pak Oyo Mustika, kemudian turunannya ada Bu Emi Soryo, yang sekarang ini yang melanjutkan di Armina kan salah satu duanya, pertama saya sama Bu Ingkris, ada Bu Retno Sutilestari, Pak Yogi, Bu Dian, Mia Molan, Ibu Rani, Pak Harun Arosid, Pak Teh Honeng, Pak Wahyudin, Ibu Miss Dewi, orang yang sudah kita akan masuk nih sekalian. Kenapa Armina Daily itu yang baru 2 tahun akhir, Jemaah Tama dan putra-putrinya yang sudah membesarkan Armina Daily, termasuk Mas Ail dan semuanya, orang-orang yang fatonah, amat fatonah. Kemudian teman-teman yang dulu sudah sukses, itu ikhlas dan memilih kembali bergabung mengembangkan visi misi besar Armina Daily, namanya PT Armina Farmasia Pertama. Jadi itulah, bayangkan sebuah perusahaan yang baru, karyawannya, pemainnya banyak sudah miliarder, Din, Bu Andin, Miss Dewi, miliardernya sudah puluhan. Jadi teman-teman yang hari ini, yang maaf belum miliarder, tenang aja, lawang pemain jaringannya sudah miliarder kok, sudah punya rumah, punya mobil, punya Mercy, punya Pajero, apa saja. Beda kalau Armina Daily itu pemainnya pemain networking tapi dia belum sukses. Karena di dalam bisnis apa saja,
Nah, yang namanya orang sukses itu meninggalkan jejak, orang tidak sukses meninggalkan masalah. Setuju nggak? Saya ulang ya, orang sukses itu meninggalkan jejak, orang miskiner, jutawan itu meninggalkan masalah, meninggalkan utang. Aduh. Ayo, senyumnya udah kelihatan ini. Jangan tersinggung. Pokoknya yang penting kaya semuanya. Amin. Ya, itu sekalian hari ini semoga Bapak Ibu tetap ikuti materi kami ini di Facebook juga ada. Saran saya, Bapak Ibu, siapa yang hari ini pengen hidup punya pendapat? Saya. Ya, saya ya. Nah, yang namanya rezeki itu semangat banget nih. Rezeki tetap ada dua, rezeki dalam bentuk money uang dan rezeki bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang itu apa? Misalnya kebahagiaan, ketenangan, rasa syukur, ikhlas, Bapak Ibu terus bisa membuat banyak, itu rezeki. Dan kita harus clear ketika Bapak Ibu pengen hidup di dunia, pengen sukses dunia akhirat, tidak bisa tidak harus kejarlah uang. Tapi uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat. Alat untuk mengukur kekayaan, alat untuk membahagiakan orang, alat untuk umroh, alat untuk haji, alat untuk beli rumah, alat untuk beli mobil. Bukan tujuannya. Kalau tujuan adalah hidup sehat kayak berkah. Gitu. Yang ketiga adalah bagaimana caranya biar kita rezekinya cepat. Pertama adalah cek teman-teman kita yang mempengaruhi cara berpikir kita. Siapa? Nah, ini saya contohkan langsung. Ini terima kasih Pak Ringga hari ini langsung memperbaiki slide-nya. Ini keren karena memang itu yang dilihat adalah hampir 500. Pertama, saya sarankan biar waktunya terbatas, sebaiknya Bapak Ibu mulai hari ini naikkan plafon rezeki. Rezeki kita itu sebetulnya adalah rezeki siapa 6 orang terdekat yang mempengaruhi pola berpikir, mempengaruhi cara bertindak, mempengaruhi karakter, dan akhirnya rezeki di situ saja. Teman-teman yang dari Gresik, teman-teman dari dan hari pengennya apa punya cakir ini harus Bapak Ibu selalu mengikuti perkembangan penghasilannya, omsetnya sudah triliuner. Itu plafon rezeki yang jadi ada menjadi sahabat kita, menjadi seperti beliau. Yang kedua, Bapak Mudakar. Beliau adalah direktur utama, masih muda, setiap hari dia ngeluarkan cek kan, ceknya udah miliaran dia. Dan dia adalah direktur utamanya Armina Daily. Gimana pun besarnya Armina adalah sama beliau dan timnya. Kemudian kalau di jaringan, kebetulan sekarang ini kan tertinggi saya Pak Yuli. Bapak Ibu, kebetulan di tahun yang dulu, 7 tahun kami punya pendapatan 33 miliar dalam 6 tahun. Artinya itu aset yang sudah terbangun selama ini kita dapat Armina Dana. Dan 2 tahun terakhir ini kami berdua sama Bu Ingkis rewardnya nih dapatannya total berapa Bu Ingkis? Lebih dari 2. Lebih dari 5 miliar. Jadi 2 tahun ini sudah dapat penghasil hampir 3 miliar. Artinya Bapak Ibu itu adalah sahabat Anda, teman Anda yang akan jadi untuk menikahi plafon rezeki. Kemudian ada Bunda Fatirani di masa lalu sudah punya pendapatan hampir 10 miliar, Pak Harun Ar-Rasyid dan Ibu Novi Maria Ulfa dari Gresik. Itu contoh saja, nanti tinggal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu leader atasnya Bu Andin, dipilih diantaranya adalah Bu Andin. Kalau leader Anda Dewi, tinggal Bapak Ibu ganti aja beberapa Mas Dewi. Kalau di sana ada Pak Yogi, kemudian Pak Mia Molan, Pak Molan, kemudian Pak Wahyudin, dan itu Bapak udah tahu jaringan. Maksud saya adalah mulai hari ini pastikan 6 orang yang Bapak Ibu akan jadi model, menjadi panutan, itu harus di dalam benak selalu Bapak Ibu doakan, kirim Al-Fatihah ketika sholat, karena
setahu saya kalau sukses itu Bapak Ibu harus punya guru-guru yang akan menjadi minimum didoakan setiap waktu. Salam leader, sukses, sehat, kaya, berkah. Agar suaranya berganti, izinkan Mas Eril kita berikan kesempatan pada maestro wanita ya. Wah, luar biasa. Untuk melanjut materinya, karena beliau ini kalau udah bicara lebih sistematik, kalau saya meloncat-loncat, tapi rekeningnya kebanyakan saya. Iya. Silakan Bu Inggris. Waduh, terima kasih Bu Inggris atas kesempatannya. Tadi saya belum edifikasi Bu Inggris, saya nggak tahu ternyata emang pasangan tidak bisa terpisahkan, ini luar biasa ya. Ini beliau ini bagi teman-teman yang mungkin baru hadir kali ini ya, kan karena kesempatan ini banyak dimanfaatkan untuk mengajak para mitra-mitra yang calon mitra ya yang mau ikut bergabung bersama kita. Nah ini dia Bunda kita sudah bergabung juga, ini Bu Inggris ya, luar biasa. Beliau adalah seorang yang rendah hati juga ya, saya menganggapnya kayak ini mengayomi banget, beliau ngomongnya halus lembut gitu ya, atau tiba-tiba udah miliarder ya, nggak kalah sama Pak Juli nih, luar biasa. Ilmunya pasti nggak jauh beda nih sama Pak Juli nih. Oke, monggo Bu Inggris silahkan disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi selalu wabarakatuh. dari sehat, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Amin, amin Allah. Ya, dari Yogyakarta kita mengudara, semoga semuanya selalu sehat ya Bapak Ibu. Amin. Begitu amin. juga salam takjim, salam hormat saya kepada Bunda Guril, khusus yang selalu setia mendampingi agar cita-cita bersama semua jadi miliarder dengan wasilahnya Armina Daily. Amin. Melanjutkan tadi Pak Yuli bahwa yang kita bahas hari ini adalah rezekinya dalam bentuknya yang uang. Kalau yang non uang kan ada bagiannya sendiri ya. Tapi ini lebih kepada bagaimana caranya untuk mau menjadi miliarder. Salah satu kendaraan yang sudah dipilihkan atau yang sudah kita analisis dengan SWOT analisis adalah Armina Daily. Jadi Armina Daily ini bergerak di bidang di bisnis kuadran kanan namanya. Bisnis kuadran kanan itu adalah bisnis yang namanya bisnis owner. Kita adalah pemilik bisnisnya. Di dalam bisnis kuadran kanan ini, kalau kita masih kan ada 4. Kalau saya itu bidangnya biasanya memberi informasinya kalau mau jadi miliarder itu gimana caranya gitu. Ada 4 pintu yang bisa dipilih gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian merendahkan salah satu kuadran gitu, enggak. Kuadran pertama adalah yang namanya employ gitu ya, employ atau jadi karyawan. Nah, bedanya kuadran kanan singkatnya dengan kuadran kiri itu adalah kalau kuadran kiri kita menghabiskan waktu kita menggunakan waktu kita untuk mencari uang gitu kan, atau untuk berikhtiar. Sedangkan kuadran kanan isinya adalah business owner yang sehat, berkah, dan kemudian jadi investor. Ini adalah uang atau sistem, dan pendidikan itu lebih arahnya adalah nggak mencapai apa yang what I want to do gitu ya. Itu makanya saya kemudian hijrah pindah ke kuadran miliarder, kuadran kanan. Karena waktu itu uangnya terbatas, nah kemudian yang saya pilih adalah di bisnis jaringan atau di bisnis networking. Karena di bisnis networking ini adalah bisnis kita sendiri yang membuat sukses gitu. Apalagi kuadran ini cocok banget untuk emak-emak gitu ya. Karena bisa disambi-sambi, nganter anak sekolah, nganter ngaji dan sebagainya, bisa sambil masak, bisa sambil apa, pakai handphone malahan kalau sekarang ini, bisa Zoom, bisa ini gitu, tapi kita jadi miliarder. Jadi paling enak kita di bisnis yang kuadran kanan atau menjadi bisnis owner, modalnya kecil, kemudian luar biasanya lagi perusahaan kita ini kan secara syariah sudah dapat izinnya, yaitu dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, bahwa bisnis yang kita jalankan di Armina Daily ini bisnisnya syariah. Wow, luar biasa. Jadi artinya kemudian produk-produk yang dibuatkan juga produk-produknya yang sudah syariah. Artinya kalau saya nih orang awam menjalankan bisnis Armina Daily ini, amanlah dijalankannya karena kita akan mendapatkan istilahnya selamat di dunia, selamat juga di akhirat gitu, Mas Eril. Jadi artinya secara syariah kita udah memenuhi ketentuan-ketentuan, izinnya jelas, kemudian kita juga di dalam legalitas perusahaannya jelas. Sangat mengerikan kalau saya ya,
itu bekerja dengan perusahaan atau usaha yang nggak jelas izin-izinnya gitu. Saya kan udah usia 50 sekarang ini. Kalau kita bergabung di tempat yang nggak, ini saya ketakutan sendiri, tapi alhamdulillah udah Guril dengan tim manajemen sudah menyiapkan sehingga kita aman, tentrem, damai menjalankan usaha ini. Nah, di dalam bisnis networking itu yang harus dipahami adalah bukan bisnis yang ujuk-ujuk gede gitu, tapi ada 3 sebenarnya di dalam bisnis Armina Daily ini yang bisa dipilih oleh mitra kita atau calon mitra. Pertama adalah mitra kita yang senangnya mengkonsumsi saja gitu, ya kita harus tetap melayani. Yang kedua adalah mitra kita yang senangnya berjualan atau direct selling gitu ya, namanya selling atau menjual. Dan yang ketiga adalah jenis mitra kita yang senangnya adalah membangun aset. Nah, membangun aset di Armina Daily ini seperti juga kita menanam pohon. Jadi kalau menanam pohon yang berbuah. Jadi kalau kita nanamnya padi 3 bulan panen, baru lagi gitu. Itu kan capek ya. Nah, yang kita sarankan adalah pilihlah atau cara kerjanya adalah cara kerja yang seperti menanam pohon. Jadi kita tanam, kita siram, kita doakan, kita istilahkan seperti mitra-mitra atau toko-toko kita, dan dia akan berbuah. Sekali berbuah di Armina Daily, insya Allah berbuah terus gitu. Dan ini bisnis ini enaknya lagi bisa diteruskan oleh anak cucu kita gitu. Ini long last banget gitu. Jadi ini saya kenapa memilihnya di Armina Daily. Dan di dalam membangun aset ini harus diperhatikan adalah edukasi, kemudian cinta kasih, fokus. Ini seperti nilai-nilai yang kemarin sudah disampaikan oleh Bunda Guril, yaitu harus jujur, harus amanah, kemudian harus cinta dan fokus. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang merencanakan ini mau konsep di dalam menggunakan 3M kalau kita bilang ya, di dalam sederhananya dari Armina Daily 3M kalau saya, yaitu pertama kita pakai dulu gitu, kita rasakan nilai-nilai manfaatnya, value-nya, lalu kita kemudian menceritakan ini kalau diajarkan sama Kang Hari namanya soft selling. Kalau langsung menjual gimana Bu? Boleh aja sih, tapi kemudian kalau yang ketiga adalah menceritakan, kemudian mengajak orang lain untuk sukses, mengajak orang lain, siapa yang mau umroh cepat, misalnya gitu, bisa nggak sih? Keingintahuan saya adalah ketika baru bergabung di Armina Daily, bisa nggak sih saya punya penghasilan waktu itu, saya pengen 50 juta per bulan misalnya, bisa nggak? Oh ternyata bisa banget gitu. Bisa nggak sih saya punya mobil baru di Armina Daily? Ternyata bisa banget, malah sekarang bisa punya joglo di Armina Daily. Kok bisa ya? Karena konsep marketing plan-nya yang sederhana sama Pak Ringga, namanya matematika miliarder. Jadi di dalam matematika miliarder ini kita mungkin berasumsi itu kan marketing plan-nya seperti ini sudah dibuatkan oleh, sederhana sebenarnya ya. Konsepnya misalnya gini, hari ini kita punya sendiri. Kemudian kalau bagaimana bekerja dari sistem marketing plan Armina Daily tergantung kita. Kita mau ngerjainnya seminggu sekali, berarti gajiannya seminggu sekali. Kita ngerjain setiap hari, gajiannya setiap hari gitu. Kita ngerjainnya sebulan sekali, ya dapatnya sebulan sekali. Jadi gitu. Enaknya di Armina Daily kan terserah kita gitu. Nah, kalau saya sih sarankan harus namanya speed dulu, speed, power, innovation. Di tempat bisnis yang jaringan nggak bisa lambat. Jadi kalau saya orangnya senangnya cepat gitu, jadi speed, karena speed akan menciptakan power, kekuatan. Kalau udah power Bapak Ibu nanti akan mendapatkan manfaatnya beda gitu ya. Jadi Pak Yuli jadi misalnya gini, hari ini kita sendirian ya, hari ini sendirian. Lalu kita bertemu, kita mencari atau kita mau mengajak orang untuk sama seperti kita, mau memakai boleh. 3 orang ini, kemudian tiga mitra ini, kemudian kita hanya bertanya kepada mitra ini, diduplikasikan dengan cara yang sama ya. Beliau mau memakai, kemudian mau menjelaskan, menceritakan, dan juga mau membangun bisnisnya. Pengen nggak sih umroh cepat di Armina Daily? Bisa loh, gitu loh. Ya, kemudian kita ngajak, kamu punya 3 orang nggak yang sama cita-citanya gitu, karena kalau nggak punya cita-cita kan repot ya. Tapi yang sama pengen anak-anaknya sekolah terbaiknya, mobil
mobil, pengen punya rumah. Nah, ini kan namanya adalah impian-impian yang belum terwujud mungkin selama ini. Pengen orang tua kita umroh, pengen kitanya umroh, pengen ini kan banyak. Nah, ini challenge-nya gitu. Kita cuma membantu 3, kemudian 3 yang A, 3 yang B, 3 yang C. Kemudian kita edukasi. Itu udah minggu ketiga sudah jadi 9. Cepet banget kalau kita kerjakannya seminggu sekali. Nggak terasa dari minggu ketiga, minggu keempat udah jadi 27. Minggu kelima udah jadi 81. Nah, makanya diciptakanlah untuk mengingatkan di alam bawah sadar kita, karena ternyata di dalam alam bawah sadar ini yang lebih berperan diberi lagu 139 2781 243 729 2187 6561 1968 3 jadi miliarder. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya dalam 9 bulan itu bisa jadi miliarder karena ini udah dihitung computerized. Dan kalau miliarder Nggak perlu 9 bulan ya. Nggak ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini, kalau saya orang thinking, supaya saya tambah meyakini, saya hitung betul. Saya hitung dengan tangan saya doakan, saya minta sama Allah, ya Allah, inilah jalan yang Engkau berikan, gitu kan. Karena kita harus bersyukur di dalam masa COVID seperti ini, di luaran sana banyak orang yang berkurang income-nya, pekerjaannya malah nggak ada. Tapi kita di Armina Daily yang menjalankan 2 tahun ini ya, mau 3 tahun ini masih bisa gajian tiap hari, masih bisa diberi pencerahan, diberi ilmu, baik itu melalui Facebook, Zoom, malah rasanya lebih dekat gitu ya. Artinya kita harus banyak-banyak bersyukur, dan kalau kita bersyukur tentu Allah akan berikan lebih lagi. Nah, bagaimana efek penggandaan ini Bapak Ibu ya, di dalam multiply ini menambah semangat giroh, saya panggilkan lagi aja ahlinya, itu Pak Juli Irmayanto. Oke, makasih Bu Ingkris. Sekalian, kalau bayangkan dalam 9 minggu Allah berikan mitra 19.683. Berapa rezeki yang diperoleh teman-teman coba? Kali pembelian, katakan beli Red Coffee ya. Red Coffee itu kan 250.000. Berarti omset penjualan teman-teman, para sahabat, ada senilai 4,9 miliar. Itu omsetnya loh. Padahal hanya beli Red Coffee. Red Coffee berarti suami istri gantian ya Bu Ingkris ya. Kan satu kopi kan isinya 10. Ya, jadi itu murah banget. Kita tuh hanya modal 165.000. Pembeliannya yang penting istiqomah, mau Red Coffee saja, propolis saja, atau apa saja monggo. Yang penting cocok di badan kita, yang menyehatkan, yang bikin semangat kerja, gitu. Nah, total rezekinya berapa? 4,9 miliar, katakan 35%. Bapak Ibu akan dapat 246 juta. Wah, keren. Itu sudah mobil baru. Ya. Kerja berapa tahun ini Pak Juli? Waduh, saya nggak mungkin ya. Kemudian kalau mitranya tidak sampai 100% saja, 50% saja, berarti kan hanya sekitar 9 ribuan. Bapak Ibu sudah dapat rezeki 125 juta per bulan, per transaksi. Iya, per transaksi. Kalau omsetnya seminggu berarti 125 per juta. Berarti 1 bulan itu bisa 1 miliar suatu saat. Teman-teman semuanya. Gitu. Itu adalah hitungannya. Sementara alam bawah sadar rekam dulu. Kemudian sekalian, bagaimana biar Bapak Ibu rezekinya tanpa batas? Saya mohon Pak Ringga bisa memberikan satu video yang Bapak Ibu biar lebih dekat, karena apapun yang kita lakukan itu harus melibatkan siapa leader, kemudian siapa yang kita tolong. Kita biasanya kan dengan melibatkan Allah dengan kita bersedekah. Kita akan lihat video ini, semoga bisa menginspirasi bahwa Bapak Ibu langkah kita ingin berjuang menjadi pedagang jujur amanah harus diniatkan untuk menolong banyak orang. Kita lihat video ini, semoga
umroh dalam gerakan sedekah umroh. Pak Budi adalah seorang tunadak. Beliau ketemu saya di Sidoarjo. Beliau pengen umroh, punya kekuatan umroh tapi tidak punya uang. Terus saya janji sama beliau, Pak Budi nanti ketemu saya 13 kali, pasti ada keajaiban rezeki. Ternyata dalam pertemuan yang kelima atau 7 ada rezeki sedekah dari teman-teman. Akhirnya kemudian tahun depannya kita umroh bareng. Begitu ketika bergantian pengen menggendong Pak Budi. Di depan ini juga ada Mas Rahmat, seorang tunanetra hafiz Quran dari Pati. Akhirnya berkesempatan bisa umrah lewat kita, Alumni Narudana, gara-gara punya niat yang kuat. Dia tidak punya uang, tapi syaratnya harus sering ketemu saya 13 kali di sebuah seminar. Begitu tawaf wada, beliau pengen menyentuh kain kiswah, pengen mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah berkat bantuan kita semuanya, teman-teman yang dan Pak Haryo, Pak Cipi, dan teman-teman di depan, Pak Bayu pasti bahagia banget. Seorang tunanetra saja bisa ke Baitullah. Maksud kita yang punya mata, punya telinga, punya kekuatan tidak bisa umrah. Kenapa belum? Karena kekuatan niatnya yang perlu ditingkatkan. Itu contoh, dan saya yakin sama Bu Inggris, kenapa rezeki yang Allah berikan pada kami itu selalu mengalir deras itu. Saya yakin adalah doa Mas Rahmat, Mas Sabar, Pak Kinto yang pernah kami umrohkan. Terlampau doanya manajemen pada kami yang tidak putus-putus, sehingga kami dapat rezeki seperti ini. Makanya di slide yang kami sampaikan nanti, ketika punya rezeki tanpa batas, kami punya rumus, yaitu pertama harus niatnya harus kuat menuju Allah, niatkan untuk tolong banyak orang, niatkan menjadi miliarder rahmatil alamin, kemudian yakin sukses. Kenapa? Kita berbisnis dengan Allah. Karena ada dalilnya, menjadi pedagang yang jujur amanah, itu akan bersama para nabi dan rasul kalau meninggal mati syahid. Kalau dulu kita kan syiar Baitullah, menjadi tamunya Allah, dosanya dihapus, doanya dikabulkan sama Allah. Lah, di konteks Armenia Daily kita, kalau pengen Bapak Ibu fokus, harus punya dalil yang Bapak Ibu pegang. Jadi menjadi pedagang yang jujur amanah, menjadi pengusaha yang jujur amanah, kalau meninggal mati syahid. Kan keren banget kan? Itu harus ditanyakan dalam diri kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar rezeki kita ini masuk pada kita. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Zikir yang saya sampaikan hari ini itu sering saya sampaikan dalam seminar, kemudian ketika kita seminar online di Facebook apa saja itu yang zikir selama ini saya lakukan dalam hati. Kalau ketemu orang saya bareng-bareng karena itu zikirnya para malaikat, para nabi dan rasul. Waktu pernah diundang Ustadz Jumatu dalam chatting YM, itu intinya cuma sholawat Nabi ada. Bapak Ibu pejamkan mata. Yang uangnya pengen banyak pegang dompetnya gitu. Yang sakit, misalnya sakit kepala pegang kepalanya. Yang matanya sakit nih, terus bersolawat bareng, yakini sembuh. Ternyata luar biasa. Makanya saya amalkan itu. Pegang dompetnya, duitnya nanti banyak. Pegang istrinya senang itu. Kira-kira gitu. Itu sederhana dan itu saya amalkan. Jadi saya menggunakan dzikir 3 tadi, amalan saya sederhana, tidak banyak-banyak, tidak berat, dan diamalkan di mana saja. Bisa di mobil, bisa di tempat tidur, bisa di tempat seminar, di kuburan pun bisa. Jadi apa saja. Sehingga kalau udah banyak dzikir, yakini Bapak sekalian, COVID-19 itu lewat. Karena COVID-19 itu kan makhluk hidup. Makhluk hidup yang akan masuk pada hati yang gelisah, yang pikirannya tidak baik, sikapnya nggak baik. Kalau hatinya baik seperti kita, nggak mungkin. Mereka tahu diri. Nah, corona itu kan coro. Coro itu adalah binatang kalau di rumah makan makanan yang sisa. Coro. Coro, no. Jadi coronya jalan itu loh. Jadi saya pakai bahasa coro. Nah, jadi corona itu akan datang pada makanan, pada orang yang pikirannya jelek, hatinya jelek. Kalau kita insya Allah nggak ada. Makanya yang hari ini hadir daily, setahun jadi miliarder. Nah, untuk rezeki tanpa batas, hampir jam 1 jam ya. Ada rumus tadi, wadahnya harus siapkan, hati, pikiran, sikap. Pak Ringo udah terima kasih ya. Hatinya dibersihkan, diluaskan, dimuliakan. Pikiran harus terbuka, pikiran harus positif dan jauh ke depan. Jadi pikiran kita itu tidak boleh menutup diri, harus dibuka. Wah, gitu. Kalau terbuka, kita tuh jadi, oh saya tuh nggak tahu apa-apa. Jangan merasa bisa. Karena rata-rata kenapa di jaringan itu jarang yang sukses? Karena merasa bisa. Aku wis ngerti kok, aku wis ngini toh. Saya sudah dapat reward 5 juta, ngapain saya ngikuti leader? Saya sudah dapat 1 miliar, ngapain? Lah itu enggak. Bapak Ibu, saya yang besar aja masih belajar terus kok. Nah, tadi malam saya belajar Kang Hari. Nanti malam saya masuk di Facebook juga. Tadi saya belajar terus. Saya belajar juga sama Mas Her. Semuanya orang-orang itu adalah saran untuk belajar kita. Saya belajar paling gampang adalah pada orang-orang yang teraniaya, orang duafa, orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa ini. Ini termasuk waktu di Masjid Nabawi, saya ada orang maaf secara physically dia nggak bisa ngomong, tapi bahasanya gini. Terus saya deketin, terus bisa ternyata tak kasih duit dia nerima. Terus rasa terima kasih ngomong sendiri. Ya, terus saya perlukan dicium gitu. Ya waktu saya diem aja, ya Allah saya dicium. Itu kan hambanya Allah. Itu pelajaran bagi saya, tidak harus melihat orang, tidak melihat hartamu, melihat rezekimu, melihat cantikmu, melihat gandamu, tapi melihat hati dan amal solehnya. Kira-kira gitu. Saya nggak berdakwah, tapi itu kata Allah, kan kata Rasulullah. Lah, konsep rezeki tanpa batas itu adalah pertama adalah kita harus meningkatkan namanya B, kapasitas diri. Yang kedua adalah value added. Value added itu adalah nilai tambah. Misalnya Bapak sekalian, Bapak Ibu mau mempromosikan Red Coffee. Ya caranya Bapak Ibu harus bisa menceritakan apa sih dampaknya Red Coffee. Itu nilai tambahnya ketahuan. Kemudian bagus lagi. Saya beli Red Coffee punya rezeki sekian ratus ribu. Nih, Pak Yuli dapat ratusnya, itu namanya nilai tambah. Kemudian mau cerita Armenia Daily, tuh manajemennya amanah, gajinya on time. Jadi kalau nilai tambah itu kita harus memberikan cerita yang positif. Jangan ngomong negatifnya. Baru diganti casingnya aja ngomong negatif. Nah itu nilainya bukan nilai tambah, nilai kurang gitu loh.
value added. Diri kita harus lihat Pak. Kemudian leverage. Leverage itu percepatan perlipat gandaan. Kita Bapak Ibu mau rezekinya banyak, harus membangun aset. Leverage yaitu harus banyak belajar, meningkatkan potensi diri, kemudian digunakan jaringan. Jaringan pakai apa? Sekarang pakai medsos, pakai WA-nya harus dihidupkan, harus aktif WA, harus menjawab setiap leader yang menyampaikan menyampaikan tulisan, menyampaikan pesan, dijawab, jangan amin-amin doang, kasih komentar. Seperti hari ini, Bapak Ibu lihat video hari ini dari manajemen bikin pertemuan Zoom meeting, itu omsetnya 500. Harus Bapak Ibu bisa meringkas isinya Pak itu bingkis apa, kemarin begitu apa, connectingnya apa. Kemudian nanti sampaikan pada manajemen, pada kami, saya siap WA pada saya 0812 18 71 194. Saya ulang ya, 0812 18 71 194. Yang nanti kesan-kesannya bagus, saya transfer uang minimum 100.000 atau satu. Jadi Bapak Ibu atau lebih dari itu. Karena saya menghargai namanya prestasi, bukan cuma nondur. Kita ilmu harus belajar terus, meringkas, terus membuat feedback. Leverage. Kemudian yang tidak kalah penting itu ilmu yang saya praktekkan. Kalau ekonomi cuma 2, value dikalikan leverage. Kalau dari kami, saya tambahin namanya sedekah. Sedekah itu nggak ada duanya. Sedekah itu pertama adalah pada yang terima dia menjadi bahagia. Kemudian pada diri kita itu dilipat gandakan sama Allah. Ini dalilnya jelas. Quran surat Al-Baqarah, saya bacakan. Bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, memberikan harta di jalan Allah, itu seperti satu butir yang tumbuh, diperumpamakan tumbuh menjadi 7. Dan di setiap tangkainya tumbuh 100 biji. Ya Allah. Artinya apa? Ini kan kita ngomong miliarder. Misalnya Bapak Ibu bersedekah 1 miliar. Allah tuh sudah siapkan minimum 700 kali. Nanti akan berlipat 700 miliar. Kalau bergulir sedekah 5 miliar. Udah pasti nanti bergulir dikasih 3,5 triliun. 3 triliun itu apa? Bisa dikasihkan pada saat Bunda Guru masih sehat, bisa jadi nanti pas bergulir sudah mau menikmati, nggak mau menjalankan usaha dengan seperti ini, tapi Ibu menikmati waktu dengan anak-anak, dengan cucu, dan itu turun-temurun itu untuk Mas Rehan, Mbak Adrian semuanya, termasuk saya. Saya dikasih 35 miliar sama Armadana. Secara cashnya, saya punya rumah, punya mobil, itu paling banter, sisanya paling 8 miliar. 20 miliar itu saya habiskan di jalan Allah, membangun aset Armina, dari Sabang Merauke saya seminar, kemana saja tidak pernah dibayar, memberi, itu saja. Biarkan Allah yang melipat gandakan. Jadi, itu udah pasti janjinya Allah. Jadi, ayo kita sama-sama bersedekah, sedekah ilmu, sedekah harta, sedekah apa saja. Termasuk kalau sekarang Bapak punya barang-barang baju, lebih baik barang-barang saya kan sedekahin aja, kasihkan orang apa saja, itu ya. Terus yang terakhir adalah libatkan Allah dalam setiap waktu dengan doa, dengan zikir, tafakur. Nah, ini penting. Orang bertafakur itu adalah seperti kemarin ada dalil yang luar biasa. Saya temukan bahwa seseorang uslah beliau kalau di masjid iktikaf ya. Iktikaf di dalam Masjid Nabawi itu kan pengalihan 1 bulan dia istiqomah di masjid itu dikalahkan sama orang yang selalu pengen nolong banyak orang, yang pengen membahagiakan orang. Jadi namanya orang bertafakur di Masjid Nabawi aja masih dikalahkan multiplainya dengan orang yang membahagiakan orang. Seperti hari ini manajemen Armadana di tengah kesibukannya sampai mengundang saya, Bu Ingkris, semuanya, dan lihat ini Bapak Ibu caranya pengen membahagiakan, memuliakan dan mensucikan orang lain. Artinya Bapak Ibu pilihan Allah kayak miliarder meninggal masuk surganya Allah. Salam itulah Allah Akbar. Mungkin itu dulu Mas Eril kesimpulannya, atau nanti dulu ya kita perlu ada pertanyaan karena betul. menunggu nih sudah ada.
Nah, monggo silakan. Oke, baik. Tadi ada rangkuman beberapa nih. Oke, sebentar Pak. Nah, mungkin sambil menunggu rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, Pak Yuli, boleh nggak kami tanya sedikit ya, untuk memancing teman-teman mungkin ya. Gimana sih Pak Yuli, apa yang menyebabkan Pak Yuli terus bertahan di tengah transisi dari Armina Reka Perdana menjadi Armina Daily dan sampai saat ini, terus ya sepak terjangnya tidak pernah pudar gitu ya baratnya. Nah, apa yang menyebabkan Pak Yuli tetap bertahan terus semangat terus di tengah-tengah Armina Daily gitu? Monggo Pak. Punten Pak Yuli, jangan di mute, mungkin kepencet tadi ya. Nah, punten. Pak Yuli. Ya, nah, Sudah. ya. Karena Mas Adi keren nih. Dapat berarti Mas Adi dapat Loh, hadiah dari saya. alhamdulillah. Ya, ini kalau Bu Inggris tuh dulu impiannya kan Pak kapan beliin rumah berapa kali berapa Bu Inggris? 2 kali 1. Kok 2 kali 1? Itu meninggal itu. Tipe 21. Kalau saya impiannya kan besar. Ya. Jadi Bu Inggris itu beda. Jadi saya punya impian adalah besar banget. Ya pengen membangun kejayaan Indonesia karena kami keturunan dari kerajaan Mataram. Jadi besar. Kalau saya tujuannya hanya kaya saja, saya mungkin ketika ada Armina Reka Perdana konvensional, saya udah berhenti, saya bikin perusahaan baru, kemudian saya atau nikmati uang yang ada. Karena impian saya besar, saya tetap mencari terus perusahaan apa yang bisa membangun impian saya ini. Nah, ternyata Bunda Guril ketika Armina berpindah menjadi konvensional, kita bagi tugas. Bu Inggris fokus di Armina Perdana, Bersih Arbaitullah sebagai kepala cabang, saya fokus di Armina Daily. Nah, untuk memutuskan PT Armina Farmasi Wartama itu bagus enggak, itu saya sama Pak Ringga di rumah sini, ini ruangan sholat saya ini adalah saya gunakan dengan analisis SWOT analisis. SWOT itu adalah kekuatannya gimana, weakness-nya gimana, opportunity gimana, ancaman gimana. Waktu itu saya yang lihat adalah pertama ownernya sungguh-sungguh mendirikan perusahaan tanpa mikir apakah laku enggak. Bu Gura juga enggak minta saya kok. Tapi kan saya sebagai pemegang jaringan tuh melihat Bu Guril itu bisa membaca hati saya. Nggak mungkin Pak Yuli lari dari Bu Guril kan gitu. Saya juga sama kan, kita tuh sudah punya Bu Guril, ada rumah di saya dan saya janji Bu Guril beli rumah dekat saya, artinya aduh, jadi pokoknya kita nanti sama-sama masuk surga lah. Kalau dunia kita dapat, ternyata Bu Guril pun kata saya beli rumah dekat saya, artinya memang takdir Allah, kata-kata doa. Jadi sampai sekarang ini saya nangis. Jadi pokoknya Bapak Ibu, Bu Guril sama saya itu sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keinginan Bu Guril saya akan support pol-polan karena saya sudah diberikan anugerah Allah rezeki banyak lewat Armina. Rasa syukurnya saya kembalikan lagi. Ayo Bapak Ibu punya rezeki minimal seperti Pak Yuli. Amin. Jadi cara kerjanya saya sama Pak Ringga adalah menjabarkan marketing plan waktu itu. Kemudian saya hitung, wah ini lebih dasar. Kemudian saya pakai tulisan 165.000 jadi miliarder. Ternyata teman-teman pada nolak. Masa mungkin sih 165.000 jadi miliarder? Bagi saya nggak penting, karena itu impian kata-kata dan saya udah hitung, Pak. Mas Erel juga waktu itu kan belum ada kan. Waktu itu manajemen kan juga apa adanya. Putra-putri Bu Guril dijadikan manajemen Armina Daily, dan kalaupun saya diminta saya enggak, saya lebih fokus ke megang jaringan. Ternyata ketika di launching itu ya sedih, pendapatan kami paling ratusan ribu gitu.
Bu itu juga terus. Tapi saya kan orangnya yakin. Karena yang manut sama kami kan dulu dikit. Teman-teman yang sudah miliarder kan pada meninggalkan kami. Malah mungkin menghina apa saja, pada pindah ke jaringan lain. Sedih kenapa? Kok begitu gitu loh. Kok enggak kita mikir duduk bareng gitu loh. Terus berkat rezekinya bertumbuh dan tahun pertama itu saya dapatnya 235 juta. Itu tetap diketawakan sama teman-teman karena di luar sana ada yang dapat pajero, dapat rumah, tapi saya yakin nggak lama lagi kita akan seperti beliau. Ternyata semester ini Allah berikan kami dapat 600 juta tapi bisa melahirkan 40 peraih reward. Dari Gresik aja ada 10 lebih ya. Bu Andin rewardnya 20 juta, Bu Miss Dewi 20 juta, Bu Fatarani yang pernah terbang kemana aja sekarang balik lagi ke Armenia Daily, rewardnya 150 juta. Artinya apa yang saya bayangkan, impian Bu Guru semua akan terjadi di semester ini. Apalagi sekarang lockdown ini tambah yakin Mas Darlin, bahwa dengan lockdown ini kita ngasih ilmu semuanya, semua akan terpukau, dan bahwa Armenia Daily adalah perusahaan networking terbesar Indonesia bahkan dunia akhirat. Itu. Jadi kenapa itu adalah ya membangun impian, termasuk saya sekarang baru menyiapkan joglo untuk pelatihan, pusat pelatihan ekonomi umat. Dan ketika saya dulu di Armenia Daily malah nggak sempat bikin joglo, pas uang banyak malah lupa. Tapi begitu uangnya di stuck gitu, sekarang saya bangun joglo untuk tempat kita merenung, tafakur, tempat untuk mengasah hati, mengasah pikiran, sehingga membangun ekonomi umat itu dengan jangan sampai kita tergelincir dengan harta yang berlimpah, kita bercerai-berai, tapi harta berlimpah kita bersatu padu menuju surganya Allah. Ini jadi nangis Pak. Pak, luar biasa dari hati berarti sharingnya, Masya Allah. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Sangat terinspirasi sekali, luar biasa Pak. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dari rekan-rekan mitra dan leader ya. Ada sekitar 480, tadi sempat 490, mungkin sinyal naik turun kita nggak tahu ya. Hampir tembus 500 Pak, insya Allah Pak. Jadi 490 sekian. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini, kalau tidak terbacakan pertanyaannya, matur suwun ya, punten ya, mohon maaf ya. Saya mau bacakan ini yang awal-awal ya, yang udah duluan siapa. First in, first serve ya. Nah ini untuk Bu Inkris, mungkin wah banyak fansnya juga Bu Inkris ya. Bu Inkris ada yang bertanya ini, bagaimana caranya membangunkan mitra yang tertidur? Waduh, habis sahur gimana ya Pak tidur nih? Oke. Terus lalu saya rangkum langsung ya Bu ya. Ini ada 3 pertanyaan dari satu orang ya. Menjadikan mitra mengkonsumsi menjadi mitra yang pebisnis. Jadi yang hanya mengkonsumsi aja menjadi mitra yang menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga adalah menjadikan mitra menjadi peraih reward. Luar biasa ya, wah kompleks sekali pertanyaannya nih, komplit. Monggo Bu Inkris boleh bantu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya mungkin dari mana tuh Mas Eril dengan namanya Mas? Ini ya. Namanya ada saya koreksi. Insya Allah saya kalau nggak salah dari Bu Hoiria ya kalau nggak salah ya. Oke. Oh, Bu Hoiria. Oke. Ibu dapat 200.000 ya dari Pak Juli, untuk terima kasih untuk pertanyaannya. Minta nomor rekeningnya kirim ke WA saya ya Bunda ya. Baik, saya jawab pertanyaannya, bagaimana membangunkan mitra yang tertidur. Kalau bagi saya, mitra yang tertidur itu adalah mitra yang belum tahu potensi ekonomi dari bisnis Armenia Daily. Jadi yang penting ibu nggak tertidur gitu, itu aja. Kalau mitranya tidur mah udah biasa ya, nggak apa-apa. Tinggal kita kita kasih aja terus informasi-informasi. Kita tunjukkan ibu berubah jadi lebih baik, ibu lebih lebih punya aset, dan ibu lebih tawadu sama lebih soleh gitu. Nanti insya Allah dia akan berubah.
Atau dia kalau secara teknis bisa dimasukkan ke grup-grup WA, ke grup-grup nonton live Facebook. Jadi artinya tertidur itu karena dia nggak tahu aja gitu potensi ekonomi yang dikandung oleh Armina Daily. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan menjadi pebisnis. Seorang sebenarnya udah alhamdulillah ya Ibu kita dikonsumsi karena kan konsumsi aja jadi miliarderan gitu, apalagi kalau kita jalankan bisnisnya kan gitu Bun. Jadi alhamdulillah aja. Nah kalau mau dilihatkan mau merubah menjadi pebisnis memang harus sering dikasih edukasi. Diedukasi, diajak ketemu leadernya, diajak ketemu leader besarnya, kemudian diberi pendidikan-pendidikan, kemudian ditunjukkan aja kalau bisa Ibu kan harus sesuai ajaran Pak Juli ya, harus punya mentor. Didekatkan ke mentornya Ibu, jadi nanti bisa bantu Ibu gitu, mentor terdekat Ibu. Ibu siapa mentornya, kemudian dekatkan mitra yang tadi yang Ibu jadikan pebisnis tadi dekat dengan mentor Ibu, karena mentor Ibu tuh insya Allah dekat juga sama Pak Juli gitu, sama kita. Jadi nggak repot sebenarnya di bisnis ini, karena mentor Ibu, mentor kita semua udah banyak, ada di setiap banyak banget lah mentor-mentor kita yang udah jadi miliarder. Jadi senang. Kemudian kalau pertanyaan ketiga ini simpel-simpel aja jawabannya ya Bun ya, karena banyak yang bertanya. Betul. Menjadikan mitra kita apa tadi Pak yang terakhir? Menjadi mitra yang bisa menjadi peraih reward. Peraih reward pertama adalah memang harus dibukakan mindsetnya dulu sih. Jadi kenapa harus reward yang dikejar, karena kalau di bisnis jaringan itu tiga ini punya strategi sendiri, gimana cara kalau emang beliau ini mau jadi peraih reward adalah nanti malam ada training kita lagi. Wah, kemudian ada Facebook, ada itu harus selalu namanya duplikasi, edifikasi dan kerjasama. Dan yang nanti malam ada namanya STMJ, silaturahmi tahun, kemudian memuliakan dan jaya bersama. Jadi harus ikuti terus gitu karena mau membangun aset. Gitu Mas Eril. Setuju. Jadi frekuensinya tetap nyambung ya. Punten itu tadi kalau nggak salah dari Bu Iin. Wah kebalik, maaf. Nah kalau Bu Hoiriah, enggak Pak. Kalau Bu Hoiriah nanyanya nih agak dari hati nih kayaknya. Kalau Bu Hoiriah nanyanya bagaimana caranya menumbuhkan cinta yang kuat dalam menjalankan Armina Daily. Waduh. Jadi mendarah daging ya. Monggo dari Pak Juli atau Bu Igris yang mau menjawab, kami persilakan. Bu Herian. Tidak mudah seperti itu. Nah, pelajaran yang bagi saya lakukan adalah bangun komunikasi. Jadi setiap hari luangkan waktu. Kalau sholat aja 5 kali, itu leader-leader yang disiapkan menjadi peraih reward itu harus dibangun komunikasi lewat WA, telepon langsung gitu. Boyre itu mungkin setiap hari saya teleponin, makanya dia nyambung lagi. Jadi kalau terus kita nelpon saya, Bu Horia, coba lakukan. Misalnya kayak kemarin saya kirim Pak Ginto, Tunanetra itu kan WA saya, nggak ada ini, bukan pasien Bu Inggris, yang datang itu apa tuh, yang pijet tamu ya. Terus artinya wah Pak Ginto nggak punya, terus saya transfer uang kan Pak Ginto, terus suara itu tak kirim ke Bu Horiah, Bu Cici. Ternyata seorang Bu Horiah nyambung hatinya, langsung beliau ke sana, saya langsung ya Allah Bu Horiah, beliau ke sana. Nah itu akhirnya Bu Horiah akan tahu cara kerja Pak Yuli itu hati. Lalu Bu Ida langsung tambah semangat akan cinta sama Armina Daily, cinta sama mitranya, sama leader. Jadi caranya leader harus membangun komunikasi di WA dan komunikasi langsung. Itu yang paling canggih. Kemudian cara membangun perasaan lagi adalah teman-teman dikenalkan pada mentor yang hatinya, yang konsep amalnya tinggi. Tapi kalau ada suatu saat leader yang mungkin ngejarnya uang aja, sedekahnya kurang, ya itu bisa jadi terjerumus misalnya. Karena rata-rata yang lari keluar Armina itu kan ngejarnya uang. Tapi kata-katanya sekarang yang ke sana sekarang membalik, karena di sana nggak ada spiritualnya. Karena ahli spiritualnya kan kita semua ya. Pertama Bunda Guril, Putra Putri dan Pak Yuli udah ahlinya lah.
kita nggak usah tandingin, memang kita jagoannya spiritualis. Nanti malam kita kalau di sini ada Kang Hari enak banget. Seseorang akan berubah itu kan biasanya karena environment, lingkungannya berubah. Kemudian ada kebiasaan berubah. Kemudian ada habit yang berubah. Kemudian ada lagi namanya identitas, value. Yang tertinggi spiritual. Kalau seorang leader, pemimpin dari manajemen dan kita semua ada yang tertinggi spiritual, udah nggak ada tandingannya. Karena spiritualnya menggerakkan hati, hati menggerakkan pikiran, pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan dari karakter, dan karakter menjadi nasib miliarder, menjadi penghuni surga. Gitu. Luar biasa. Waduh, Itu Mas mantap. Ariel. Mantap, mantap. Jawabannya saya langsung lagi. Mantap. Masih ada 200.000, 400.000 nih. Jadi kita sudah sejam lebih ini kita bergabung nih Pak Juli, Pak Idris. Gimana? Masih kuat? Masih oke? Masih boleh dilanjut? Gimana? Kalau kita biasanya 2 jam ini, saya kalau 1 jam. Baik, berarti boleh lanjut pertanyaan lagi ya, Pak? Boleh, kan gini Mas Daril. Siap. Semua itu sebenarnya dari ilmu kan. Betul. Activity itu karena ilmu. Pertemuan kemarin sama Bu Gula juga saya menganggap luar biasa 1,5 jam. Hari ini itu kan bukti-bukti sukses kan. Sebenarnya saya ada kesimpulan lagi yang belum saya sampaikan. Mungkin boleh dibuka Mas ini. Untuk meraih rezeki kita Bapak, pertama harus kita tahu tentang rezeki kan, karakternya suci. 6 orang yang Bapak Ibu selama ini temani, itu Bapak Ibu harus hidden. Jadi 6 orang pastikan Bunda Guril, Mas Rehan, Pak Yuli, leader besar Anda, terus orang pemimpin Anda siapa. Seperti kalau saya jadi leader yang bisa memotivasi, saya punya model. Misalnya Ustadz Nasrullah, ya kan, Mas Ibu Santoso, kemudian Tonto Semaringin, Mary Riana, Mario Teguh, semua motivator saya ambil gitu loh. Kalau di dalam Ustadz saya 3 dari dulu, Ustadz Arifin Ilham, Hakim sama Yedin MZ. Itu 3. Kalau sekarang saya nyari lagi yang lebih berani ya macam-macam. Itu model harus punya. Nah, setelah Bapak Ibu plafon diubah hari ini, itu nggak mudah. Harus cepat-cepat hijrah kuadran kanan, lakukan bisnis owner yang networking. Networking kan ada 10 nih. Pilihlah Armenia Daily. Pokoknya saya garansi Bapak Ibu ikuti kurikulum 13, ikuti leader sukses setahun. Dan bersihkan terus HPS. Hati kita harus selalu dibersihkan, dibesarkan, diluaskan, menuju miliarder yang rezeki tanpa batas. Yang ketiga, ketika Bapak memutuskan kuadran miliarder, itu harus fokus. Budak-budak selalu mengatakan fokus. Saya tambahkan KFC. Biasakan kita harus kejujuran, fokus, dan cinta. Gitu. Tanpa KFC, Bapak Ibu tidak akan bisa hebat. Fokus. Mas Eril dan teman-teman lihat saya enak kan hari ini? Ya, betul. Kalau di seminar, Bapak Ibu nggak bisa lihat wajah saya. Tadi saya nangis, Bapak Ibu melihat wajah saya, mesti langsung, ya Allah Pak Yuli bisa nangis dong. Dan itu nggak rekayasa, tapi alamiah. Jadi saya pun hari ini semangat tinggi, walaupun Bapak Ibu nggak lihat badan saya utuh, tapi saya tetap bajunya full ini. Celananya tetap pencempok. Saya tidak pakai Waduh. Jadi loh, enggak, itu penting. Betul, karena apa setuju. yang kita lakukan ditiru. Tapi di antara Anda hari ini mungkin ada yang masak, ada yang kelonan, itu hasilnya akan berbeda. Saya tetap rapi, Mas Dari. Betul. Paham ya? Paham. Jadi Bapak melihat saya, kalau di rumah saya apa ada, tapi kalau udah tampil ini harus performan miliardernya ada. Misalnya cincinnya juga harus pakai emas berlian, gitu. Jadi ini tampilan. Belakangnya juga joglo gitu loh. Ya. Jadi itu tampilannya. Karena apa yang Bapak lihat, kalau di dalam ilmu NLP visual, auditory sama kinestetik itu harus ada. Nah, salam itulah Allah Bapak. Masya Allah. Setuju Pak. Terus namanya kita. belum. Oh ya.
Kan belum kesimpulan, belum. Jangan Ketika simpulin dulu, fokus. Pak. Masih banyak pertanyaan yang Oh, lain, Pak. simpulin. Oke. Tapi tak habisin dulu nggak apa-apa Oh, ini. boleh, silakan monggo. Benar. Karena hari ini memang Pak Ringga menyeramunya lebih dasar. Ya, Dari setuju. 13 pertemuan itu sarannya di sini. Jadi pindah kuadran miliarder dan fokus bisnis networking Armenia Daily. Pokoknya saya garansi teman-teman yang lihat video ini diviralkan, Bapak Ibu beruntung sudah ada dosen miliarder, guru miliarder, mentor miliarder yang sudah terbukti sukses dan siap membantu Anda jadi miliarder berikutnya tanpa bayar. Enak kan? Kalau di luar sana bayar, Pak Seril. Ya, Oke. Kemudian yang keempat, tingkatkan kapasitas diri, yaitu B-nya. Dengan belajar terus tanpa harap, tanpa Bapak lihat gurunya, perbaiki nilai tambah value added diri kita, perusahaannya diidentifikasi, manajemen diidentifikasi, leadership sukses diidentifikasi. Terus maksimumkan percepatan perlipatan rezeki. Namanya leverage. Pokoknya fokus Armenia Daily, belajar jaringan. Karena untuk sukses itu di jaringan ada 7 langkah kan. Harus punya keyakinan, Bapak Ibu harus punya goal yang jelas, macam-macam lah. Itu di Facebook kita udah sampaikan. Terus rutinkan sedekah yang pol-polan. Nah, ini pol-polan sama ekstrim beda. Kalau ekstrim itu sekali-kali. Kalau pol-polan itu saya ngomong juga pol ini. Jadi pol itu dipentokin gitu loh. Dan rutin, jangan cuma sekali, rutin istiqomah. Kalau pengen rezeki tanpa batas, pol-polan. Kalau mau bagus lagi, lepasin Bapak Ibu yang rezekinya bleng gitu, wes mesti akan dapat pengganti lebih banyak. Terus libatkan Allah setiap waktu dengan berdoa. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti kukabulkan dengan zikir yang tadi disampaikan dari subhanallah. Kemudian labbaik Allahumma labbaik sama sholawat Nabi. 3 itu. Nanti kalau mau buat lagi baca sholat Al-Fatih lebih dasar. Dan tafakur. Orang tafakur itu memikirkan orang lain. Hablum minallah dipikirin, hablum minanas dan hablum minal alam. Nah, itu pasti kesimpulannya dari 4 ini. Monggo. Luar biasa. Waduh, Masya Allah, saya makin merinding nih Pak dengarnya. Komplit, konkret semuanya ya. Langsung dari hablum minallah, hablum minanas, semuanya seirama ya, sinergi. Baik, wah ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan luar biasa nih. Mungkin saya filter aja ya, menyaring ya dari pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menarik. Menurut saya dan tim di sini, saya mencoba merangkum ya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili banyak orang deh, insya Allah kayak gitu ya. Mungkin ada ini ada dari Bu Suniati Asih. Nah, Bu Suniati Asih dari Jakarta. Bagaimana meyakinkan keluarga ya, terutama suami nih, gitu. Beliau ini sudah menjalankan bisnis ini, tapi belum mendapatkan ridho sepenuhnya, mendapatkan restu sepenuhnya dari keluarga gitu. Nah, tapi dia tetap maju terus pantang mundur. Kira-kira apa nih sarannya buat Ibu Suniati supaya tetap semangat dan bisa meyakinkan keluarganya? Nah, monggo. Jadi kalau ini mungkin jawabannya dari Bu Ingrid saja kan, sesama wanita Iya, yang perlu betul. izin suami ya Mas Eril ya. Siap. Ya Bunda Sumiati jangan khawatir kalau misalnya suaminya belum ridho, itu tetap aja kita sebagai wanita kan harus cerdas. Mungkin cara A nggak bisa, cara B nggak bisa, cara C. Pokoknya tetap ditunjukkan bahwa di bisnis ini ibu berubah gitu. Jadi berubah lebih baik, berubah lebih sayang, lebih cinta, lebih lembut kepada suami. Karena memang suami adalah yang menjadi perisai rezeki kita ya, perisai kepada surganya Allah kan dari suami. Pokoknya dicari deh sampai gimana beliau ridho. Tapi kalau misalnya bisa, suami ibu diajak aja bertemu dengan mitra mentor ibu yang terdekat atau yang mana yang ibu serak ya untuk dikenalkan ke suami gitu ya. Jadi suami ikutlah dalam dilibatkan dalam bisnis ibu ini gitu. Kemudian ibu juga harus bertanggung jawab ketika menjalankan bisnis ini. Jangan misalnya gini, ini sering kejadian nih Mas Eril, gini kan misalnya sekarang memang lagi nggak lockdown ya. Kalau lagi nggak lockdown tuh kan orang siar kesana kesini gitu ya. Dia kesana kesini pulang-pulang kan capek tuh. Nah capek tuh nanti dia anaknya minta belajar ngaji dia marah. Kamu nggak tahu ya, kamu sudah capek ini. Gitu
gitu. Nah, jadi kan nggak profesional sekali gitu. Jadi saran saya ya kondisi ini saya rasa kalau juga dibuktikan kalau di sini kita banyak duitnya gitu. Jadi kalau duitnya udah banyak, misalnya nih Bunda Sumiati ini seperti Bu Inkris, uangnya banyak gitu, miliaran. Masa suaminya nggak ngizinin sih gitu. Pasti tambah cinta gitu. Luar biasa. Jadi mengajak dengan bukti ya Bu Inkris ya. Nah, mungkin Iya, awalnya gitu. saya tambahkan juga ini Doa kan juga. betul tambahan. Nah, mungkin dari kami juga Karena salah nggak bisa satu ngerubah suami. Ya, betul. betul, didoain aja. Salah satu fasilitas yang coba kita jalani ya mungkin dengan Ramadan di stok ini mungkin suaminya bisa ikutan gabung ya, benar ya Bu ya. Nah, ini jadi bisa kalau pas lagi live Zoom kayak gini, iseng aja dibukain nih dekat suaminya gitu. Mungkin suaminya dengar, wah ternyata ada pembinaan-pembinaan dan para leader juga sangat humble untuk berbagi gitu ya. Wah, luar biasa. Saya kira-kira menyediakan satu pertanyaan terakhir, bagaimana? Boleh ya, Pak Bu ya? Boleh, terus doa lah. Siap. Ini dari yang menarik menurut saya adalah ini agak dalam sih ya, tapi nggak apa ya mungkin ya. Pak Juli atau Bu Inkris, selama sepak terjangnya di dunia bisnis ini kan, tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan ya, terjadi gesekan-gesekan antar leader atau antar mitra gitu ya, atau baik internal maupun eksternal gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya pergesekan-pergesekan tersebut ya? Cara mengatasinya, cara menyingkapinya ya, bagaimana kebesaran hatinya mengatasi hal-hal tersebut dan bisa terus menjalankan bisnis ini dengan konsisten. Monggo Pak, Bu. Ini saya rangkum dari pertanyaan beberapa orang. Oh, versi wanita ya, kalau leadernya wanita atau enggak gitu ya. Nanti Pak Yuli punya jawaban yang berbeda. Siap. Jawaban Pak Yuli kan bisa beda. Jadi kalau saya sih namanya kalau saya kan orang teknis ya Pak ya. Teknis itu praktis-praktis aja gitu. Saya lebih senang gini, namanya knowing your customer. Kenalilah customer Anda. Jadi kita sebagai leader wajib kalau buat saya mengenali karakter dari masing-masing leader kita. Misalnya dasarnya apa? Dasar bisa dari teorinya dari tes Stephen. Misalnya orangnya orang apa namanya feeling. Dia kan orang feeling sukanya baper ya. Sukanya baper, maunya diperhatikan, dengerin curhatannya gitu kan. Terus kalau orang thinking seperti saya kan senangnya skematis, on time, ini gitu. Otomatis kita sudah berusaha sebagai leader itu untuk menyesuaikan sesuai dengan karakter dari masing-masing mitra kita, karena mitra kita itu kan semua berlian dan semua pasti bisa jadi miliarder kan, kita yakini itu, sehingga hanya dia belum tahu, hanya dia belum terus kemudian selalu komunikasi, mendeliver itu memberikan arahan tujuan utama Anda di Armina Daily itu apa sih kan gitu. Nah, kemudian dimasukkan nilai-nilai spiritual di situ gitu. Kalau ada yang bergesekan itu ya kalau saudara aja suka bergesekan juga ya. Apalagi ini orang lain. Tapi kan kita berusaha, kalau saya sih nyelondo, istilahnya orang Jawa tuh nyelondo. Jadi nggak usah berpusat pada masalah, tapi kita mikirin aja jangka depan yang mau kita capai apa sih gitu. Kalau mau jadi miliarder ya udah fokus pada tujuan akhir aja, fokus pada tujuan gitu. Kalau di dalam mungkin sederhananya seperti itu Mas Eri. Iya, luar biasa. Lanjutin Pak Juli. Monggo Pak Juli. Atau beda ini kalau dengan Pak Juli? Terima kasih. Ya. Pertama yang kita harus praktek adalah MLM. Harus ahli MLM, adalah ahli memaklumi, ahli melupakan, ahli memaafkan, itu. Jadi diri kita tuh maklumi, lupakan, maafkan apapun yang terjadi. Karena setiap mitra, setiap leader itu ketika tidak sampai tujuannya itu mesti konslet. Rezekinya berkurang konslet, zamannya hilang konslet. Tapi kalau dapat rezeki mesti balik, kan gitu. Nah, jadi fokus pada goal akhir adalah kita membangun,
hidup sukses sejahtera berkah. Yang namanya uang itu adalah alat bukan tujuan akhir. Termasuk reward pun juga sama. Lah wong saya rewardnya banyak aja, tenang-tenang aja kok, masa reward kecil bingung. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi belum itu kan belum mindset. Yang ketiga adalah diajak komunikasi, terus kita ajak makan bareng. Kalau paling enak tuh diajak umrah satu bis, sudah paling enak, sekamar mesti hilang masalahnya. Solusinya dengan umrah bareng paling terakhir. Nggak mungkin diumrahin gratisin, apalagi digratisin begini mesti hilang. Jadi kalau Buddha Guru kan selalu hadir dalam gerakan umrah, itu solusi dasar. Ada gerakan umrah Buddha hadir, itu mesti persoalan selesai. Yang keempat adalah Armenia Daily adalah dengan COVID-19 itu saya paling bersyukur. Dengan COVID-19 akhirnya ilmu yang saya terima bangku kuliah sekarang saya deliver dengan gratis, dan sekarang mau motivasi teman-teman, oh Pak Ilu itu ternyata pinter loh, dikirain Pak Ilu itu cuma ahli keris, ahli belangkon gitu loh. Jadi orang nggak tahu, Bung Irsyad nggak tahu saya pintar, Bung Irsyad nggak tahu loh kalau saya pintar, padahal pintarnya baru seberapa, baru 13 kali pertemuan. Termasuk Pak Ringga pun, saya terima kasih Pak Ringga, nggak ada duanya. Setiap hari menyiapkan materi. Hari ini pun materinya beda dengan yang materi Facebook. Itu banyak Pak Ringga. Ya Pak Ringga bagus karena pasangannya sekarang orang Jogja. Luar biasa. Kalau Ini orang Pak lain mungkin Ringga nih. beda. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Mas Halo Pak Eril, Ringga, nah ini kita, Pak Ringga. wih, itu Pak Ringga. Sehat Pak Ringga. Aduh. Alhamdulillah. Baik, luar Pak biasa. Ringga ada video nggak Pak Ringga? Nah, Video waktu ada katanya ya. video waktu di Eropa atau di Jepang, biar karena meraih jadi itu adalah guru saya mengatakan ikuti prosesnya, bayarlah harganya, nikmati hasilnya. 3 itu. Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu besar harus ikuti prosesnya. Tidak ada sukses tanpa proses. Dan apapun proses itu pasti ada hasilnya, gitu. Kemudian bayarlah harganya. Harga itu dengan berjuangan, dengan belajar, dengan mengeluarkan bayaran, dengan apa saja, dan nikmati hasilnya. Itu yang penting, gitu. Kan Armenia Daily kan ada 40 orang yang dapat keluar negeri. Nah, Pak Ringga kalau bisa tampilin teman-teman yang kemarin ke Eropa atau ke Jepang, biar teman-teman ke sana dulu. Luar biasa. Monggo Pak Ringga. Wah, ini di mana Bu Inggris? Bu Inggris boleh Ini ceritain? di Istana Buckingham Palace di London. Masya Waktu Allah. ke London. Ada, dulu yang teringat ini adalah Lady Diana. Mhm. Inilah istananya kerajaan Inggris. Ya. Mas Rehan ya. Iya, dengan Pak Rehan, dengan tim ada Bu Fatiarani ya. Para leader peraih 1 miliar. Nih. Nah, ini kita di Stonehenge yang ada di filmnya. Stonehenge di filmnya Harry Potter. Iya. Kemudian ini di masjid yang di London, ada Pak Wahyudin, ada Pak Suhaimi, kemudian Bu Nur Hayati, kemudian Mbak Noni, ada Bu Noni, ya. Ada Pak Rehan. Leader bisa hadir di tempat ini. Amin. Ini Mas Rohmat, seorang tunanetra. Jadi saya pun ketika mensedekah umrah saya dampingi Mas. Jadi bukan hanya uang, saya dampingi biar saya juga belajar bagaimana cara sholatnya tunanetra, cara jalannya dia pakai hati kan gitu. Jadi saya belajar hati itu salah satu ada orang-orang yang secara visual, secara badan tidak mampu berjalan. Saya belajar itu sama Mas Haryo. Ini. Ada Pak Ringga juga, Pak Ringga di belakang kalau salah. Iya. Masya Allah. Ya Allah, ini saya juga rindu Baitullah ya. Kan kalau di Baitullah itu kan kita rebutan menolong, saya rebutan ngambil air jam-jamnya, ngambil minumnya, saya dampingi gitu. Karena ilmu yang saya dapat tanpa ada di buku, ilmu alam.
semua bersiap Baitullah ya Allah, semuanya hidup sehat berkah. Tahun ini semuanya bisa umrah, tahun depan bisa umrah berkah, bisa haji tahun ini dan bisa haji menghajikan ya Allah. Jadikan semua bersiap Baitullah khususnya Quran 13 menjadi orang-orang yang rahmat alamin, menjadi miliarder, bisa tembus bulannya per Hari ini kita seolah-olah ada di Masjid Nabawi, di Raudhah. Saya doakan Bapak sekalian, hari ini melihat video ini semuanya tahun ini maksimum tahun depan harus bisa ke Baitullah di Masjid Nabawi. Boleh kita tutup doa kalau Mas Adi kita ada? Boleh, monggo Pak. Terima kasih. Ya. Kita barokahkan pertemuan ini, kita tutup bersama dengan doa bersama-sama dipimpin oleh Pak Yuli. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, Mas Rehan yang disayang Allah, Mas Eril manajemen yang dirahmati Allah dan teman-teman para pensehat Baitullah, para pengusaha yang jujur amanah dimanapun berada. Mari siang hari ini di bulan suci Ramadan ini kita rendahkan hati, kita fokuskan diri kita seolah-olah ada di depan Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anjar mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni segala kesalahan leluhur kami yang belum amanah ya Allah. Pada siang ini ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, maafkan kami ya Allah kalau selama ini di antara kami belum fokus mensiarkan rumah-Mu, belum fokus di Armilendeli ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, di sisa umur ini ya Allah, kami ingin sekali mengumrahkan ibu bapak kami. Ibu bapak kami bertahun-tahun bekerja siang malam, bertahun-tahun membesarkan kami. Bila ingin umrah, ingin haji, namun sampai sekarang belum bisa. Maafkan kami ya Allah. Kami sebagai anaknya belum bisa membahagiakan beliau. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin di tahun ini maksimum tahun depan kami bisa membersamai ibu bapak kami ke Baitullah-Mu. Pasti ibu bapak kami bahagia ya Allah ketika bisa menyentuh kain kiswah, bisa bertawaf bersama, bisa sholat di depan multajam, bisa mencium Hajar Aswad-Mu, bisa berjalan kaki, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, sehingga sampai proses tahalul selesai. Pasti Bapak Ibu kami bahagia ya Allah, bisa merasakan sholat di Masjid Nabawi-Mu, bisa sholat di Taman Raudhah-Mu, bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, mestinya bulan kemarin saya bisa umrah, mestinya bulan ini kami ada di depan Baitullah-Mu. Mestinya beribu-ribu umat muslim terutama dari Armenia berada di depan Baitullah-Mu. Namun kami seluruh umat Islam di dunia tidak bisa umrah apalagi haji. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah. Sebelum kami bisa umrah, sebelum kami bisa haji, saatnya kami bersama dengan keluarga, bersama para mitra untuk introspeksi diri ya Allah, bersama seluruh unsur introspeksi, sehingga setelah COVID ini selesai ya Allah, kami akan siap bangun kembali kejayaan Indonesia bersama Armenia Deli. Kami siap ya Allah
untuk saling tolong-menolong, saling membahagiakan, saling memuliakan. Kami ampuni kami ya Allah, di antara kami, kamu selama ini saling sikut-mencikut, saling menjelekkan, saling tidak menghargai. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami bertobat ya Allah, kami bertobat. Saatnya dengan Bunda Kuril, Mas Rehan, dan manajemen kami siap bersatu padu membangun ekonomi umat. Selabi bersatu padu mensiarkan rumahnya melalui PT Arminarika Perdana dan membangun ekonomi umat melalui PT Arminarika Pertama Armina Delhi. Ya Allah, di antara kami masih banyak utang piutang ya Allah. Takdirkan melalui Armina Delhi satu persatu utang-utang kami lunas, amanah kami lunas ya Allah. Selain itu, ketika kami lunas, kami ingin sekali membantu orang lain, membantu orang yang takdirkan kami punya hati yang bersih, punya hati yang mulia, pikiran positif, sikap yang terbaik, sehingga layakkan diri kami punya pendapatan 100 juta per bulan. 1 miliar yang pertama masukkan rekening kami ya Allah, sehingga kami semuanya bisa bahagia. Kami ingin buktikan pada orang tua kami ingin buktikan pada orang-orang yang selama ini menghina kami, memfitnah kami tidak berdaya, kami berkah, kami buktikan pada suami kami buktikan pada istri kami buktikan pada saudara kami bisa sukses untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sebelum kami semua menjadi miliarder ya rahmatan alamin. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sebelum kami bisa menolong orang-orang kecil, orang-orang teraniaya, orang-orang duafa ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sebelum kami bisa umrah mengumrahkan. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sebelum kami bisa haji menghajikan. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sebelum kami bisa keliling Indonesia bahkan dunia, mensiarkan Islam dengan hati yang damai, mensiarkan Islam dengan hati yang mulia, mensiarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Ampuni kami Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin buat sekalian. Saya dan Bu Ihmal lahir batin. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di puncak kejayaan Indonesia bersama Armina Perdana, Armina Delhi, dan nanti ketemu jam 8 malam di Facebook Juli Irmanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.